Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental IMAS kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari IMAS ini. Jadi untuk IMAS ini bergerak di bidang usaha otomotif. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kendaraan, suku cadang, dan lain-lain. Yang kedua, adanya servis kendaraan. Terus untuk segmen usaha atau marketnya untuk Indonesia, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan IMAS. Dan yang terakhir adalah kepemilikan saham dimiliki oleh Garant Venture sebesar 49,49%. Terus Sejahtera Raya sebesar 22%. Tritunggal sebesar 18,17%. Dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 10,34%. Oke, teman-teman, kita masuk ke revenue-nya. Jadi kita bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 cukup beragam ya dari segi pendapatannya. Dan di 2020 kuartal 3 sebesar 11,3 juta. Dan kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya atau 2019 kuartal 3, maka akan mengalami penurunan sebesar 23,1%. Dan kita bisa asumsikan juga kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 19% dari segi pendapatan. Terus yang kedua adalah kita lihat dari segi net profit-nya. Jadi teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2017 mengalami kerugian, 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sedikit, terus di 2020 ini juga mengalami kerugian. Dan kalau kita lihat 2020 kuartal 3-nya dengan 2019 kuartal 3 ya mengalami kerugian sebesar 700.000 ya. Dan ini juga asumsi 2020 kuartal keempatnya jika memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3. Tetapi nanti ini untuk net profitnya kita harus menunggu sampai laporan keuangannya keluar. Terus dari segi aset konsisten mengalami kenaikan dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 4,5%. Terus dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 5,9%. Terus dari segi modalnya cukup beragam dan di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,1%. Oke, teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Karena dia hanya ada untung 2018 dan 2019, maka sisanya kan minus ya karena mereka rugi. Jadi untuk analisa ini tidak bisa kita pakai. Untuk EPS juga tidak bisa kita pakai. Walaupun 2 tahun untung, tetapi karena untungnya naiknya cukup signifikan, jadi itu juga membuat EPS atau pernya juga masih belum stabil ya teman-teman. Jadi untuk EPS sama pernya kita juga tidak bisa menggunakan analisa seperti ini. Dan saya akan masuk ke book value-nya. Untuk book value-nya di 2325 dan dengan harga sekarang di 1450 maka memiliki PBV 0,62 kali. Jadi which is kalau misalnya biasanya kita lihat PBV di bawah 1 termasuk murah, tetapi untuk IMAS ini tidak bisa kita patokan bahwa itu murah ya teman-teman. Karena di mana dari 2015 sampai dengan 2020 untuk PBV dari IMAS ini tidak pernah mencapai angka 1. Yang dimana juga kita lihat dari net profit-nya aja juga sering mengalami kerugian. Terus yang berikutnya kita lihat dari DER-nya. Untuk DER-nya di 4,02 kali. Jadi which is ini udah 4 kali lebih mahal ya teman-teman dari modalnya. Jadi kalau kita lihat juga dari historinya dari 2014 di 1,35, terus dari tiap tahun ke tahun juga selalu mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi untuk hutangnya makin lama makin besar. Terus dari segi ROE dan ROA tidak bisa kita analisa karena net profitnya negatif, jadi minus untuk dari segi ROE dan ROA-nya. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga IMAS ini di 1450. Dan dari analisa fundamental, saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari IMAS ini sekitar 1000. Jadi memiliki margin of safety minus 31%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke. Karena sebenarnya dari perusahaan ini menurut saya
cukup jelas ya dari bisnis modelnya. Jadi itu membuat saya alasan memberikan status oke. Tetapi apakah perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan? Menurut saya sih agak meragukan ya teman-teman, jika dari laporan keuangannya tidak mengalami kebaikan ya, atau mengalami perubahan yang menjadi lebih baik. Terus yang kedua adalah dari GCG, saya berikan status oke karena tidak adanya kasus hukum. Dan yang kedua adalah memiliki pemegang saham mayoritas, tetapi mayoritasnya pun masih tidak mencapai 50% ya. Tetapi memang bedanya cuma sedikit, jadi saya berikan status oke. Untuk revenue, saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih di bawah 50% ya. Jadi di mana masa pandemi juga. Jadi menurut saya sih masih cukup oke, cukup wajar mengalami koreksi atau penurunan sebesar 20-an%. Untuk dari segi net profit, saya berikan status no karena mengalami kerugian. Terus untuk dari segi aset, saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value, saya berikan status oke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, maka secara status sektor saya juga berikan status no. Untuk ROE, saya berikan status no karena negatif atau di bawah 9%. Untuk margin of safety, saya berikan status no karena negatif. Dan untuk dividen, saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk IMAS masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Tetapi terkait dividen ini saya cukup aneh ya teman-teman, yang dimana mereka perusahaan sedang rugi, seharusnya mereka memperbaiki struktur modalnya mereka, tetapi mereka memilih untuk memberikan dividen kepada investornya. Dan ada di tahun yang dimana dia memang perusahaan itu rugi, tetapi dia membagikan dividen. Jadi menurut saya ini cukup aneh ya untuk dari segi dividen ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham IMAS ini? Saya tidak akan membeli saham IMAS ini karena di mana perusahaan ini perusahaan yang mengalami kerugian ya teman-teman. Jadi untuk itu saya tidak membeli saham IMAS. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti saya akan masukin ke list dulu dan nanti tunggu dari voting dari teman-teman juga. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. See you in the next video. Bye-bye.